Lalu bagaimana Pak dengan bunga dendanya? Kita aja sudah bayar di bawah limit, ngapain Anda mikir bunga dan denda ya? Pak, bagaimana caranya minta potongan kartu kredit, pelunasan kartu kredit? Ini susah-susah gampang sebenarnya. Yang pertama yang harus Anda pahami, kartu kreditnya apa dulu ini? Karena beda kartu kredit, beda pola. Saya kasih 2 garis besar. Yang pertama, Himbara, Himpunan Bank Milik Negara. Jadi di situ ada BNI, ada BTN, ada BRI, ada Mandiri, dan ada BSI. Jadi ada 5 ini kaitannya. Karena dulu Bank Syariah itu kan 4 bank BUMN ini dulu punya bank syariah masing-masing. Akhirnya di merger jadi satu namanya BSI. Nah, gini teman-teman sekalian. Himbara dan non Himbara dan bank swasta. Itu aja parameternya. Nah, kalau bank Himbara Anda ajukan pelunasan, permohonan pelunasan itu bisa di angka limit kartu. Makanya kalau Anda terima surat somasi, surat peringatan, jangan dibuang. Dari situ Anda tahu limit kartu Anda berapa. Nah, yang jadi masalah kalau Himbara itu teman-teman sekalian, yang jadi masalah kalau Himbara itu minimal itu di angka limit. Nah, bisa di bawah 10 atau 20%, tapi telatnya harus lama. 10 sampai ya sekitar 1 tahun up lah. Itu baru bisa di bawah limit mungkin. Lalu bagaimana Pak dengan bunga dendanya? Nah, kita aja pokoknya apa ya? Kita aja sudah bayar di bawah limit, ngapain Anda mikir bunga dan denda ya? Lalu bagaimana Pak kalau bank swasta? Kalau bank swasta lihat ada program atau enggak? Tetapi saran saya Anda mulai negosiasi 30%, jadi 30% dari limit. Sudah mulai dari situ. Atau kalau enggak 20% deh dari limit. Jadi limit Anda 100, Anda negosiasi. Saya cuman punya uang 20 juta lunas. Kalau Anda uang limit. Kalau kartu kredit Anda limit 100 juta, Anda nego dari 2 juta. Kalau 10 juta ya nego dari 2 juta. Kalau boleh saya lunasi dengan angka 2 juta. Kalau enggak Pak, kalau enggak tetap enggak akan saya bayar karena saya hanya punya uang 2 juta. Anda ngotot di sana. Mereka akan turun sendiri. Nanti nawar mulai dari 8 juta, 7 juta. Yes, kayak orang tawar-menawar orang beli cabai atau beli pisang lah mungkin. Seperti itu. Jadi saran saya, coba Anda ajukan 20% dari limit. Nah, nanti baru Anda berangkat naik sedikit sehingga ada titik temu. Lalu lewat mana Pak penawarannya? Yang pertama, kalau Anda bingung ada DC atau enggak, Anda kirim email kepada penerbit kartu. Contoh Anda punya utang ke BNI misalkan, Anda kirim ke card centernya BNI bahwa Anda punya utang ke BNI, Anda adalah debitur dari kartu kredit nomor ini. Nah, Anda berniat untuk melunasi kemampuan saya sebesar ini. Nah, kalau perlu cantumkan dokumen pendukung, contoh surat miskin dari Pak Lurah misalnya. Anda pernah sakit kena Covid, sampaikan Anda pernah sakit kena Covid. Toko Anda tutup, ya fotokan toko yang lagi tutup. Toko Anda udah kosong, habis, bangkrut, fotokan foto yang toko Anda yang lagi kosong, seperti itu. Jadi kirimkan data-data primernya, kirimkan data-data pembanding sehingga bisa memberikan keringanan. Toh pemutusnya juga bukan robot, tetapi kan manusia juga yang dia akan melihat data. Dia akan lihat bukti. Ya. Jadi saran saya, kirimkan data-datanya ke card center. Nanti bisa jadi Anda langsung dapat balasan. Contoh, kartu kredit Anda limit 10 juta dengan bunganya jadi 20 juta, disetujui bayar pokoknya sekitar 10 juta. Balas lagi, saya tidak mampu 10 juta. Sementara uang 2 juta itu saja saya pinjam teman.
atau dari gadaikan sepeda, atau dari uang tabungan anak sekolah, sampaikan source-nya, sampaikan resource-nya, sampaikan Anda dapat duit dari mana. Sampaikan contoh dari mana, dari jual gelang istri misalkan. Ini kalau perlu kasihkan suratnya. Sehingga apa yang membuat mereka yakin Anda benar-benar tidak mampu untuk membayar hutang sebesar 10 juta, Anda hanya mampu bayar 2 juta. Itu. Sehingga nanti para pemangku kebijakan, para pengambil kebijakan itu juga berpikir lebih baik daripada lebih baik uangnya ada, minjamin Anda 10 juta kembali 2 juta daripada minjemin Anda uang juta tidak kembali-kembali. Paham maksud saya? Jadi lebih baik Anda ajukan seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau tidak lewat email, Anda bisa lewat DC yang datang, tapi pasti ribut. Karena apa? Karena fee yang didapat DC itu biasanya 15 sampai 25% dari tagihan yang Anda bayarkan. Jadi kalau Anda melunasi cuma 2 juta, ya dia dapatnya cuma sekitar 20%, 400.000. Lain kalau Anda bayar pelunasan, Anda dipaksa, ditekan, Anda akhirnya mau bayar 10 juta, maka dia dapat 2 juta. Paham maksud saya? Jadi DC yang datang pasti akan menekan Anda sekuat mungkin untuk Anda membayar dengan nilai semaksimal mungkin, sehingga dia dapat fee lebih besar dari nilai pelunasan Anda. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin melunasi DC. Tetapi sekali lagi, saya sangat tidak menyarankan angsuran. Contoh, Anda suruh bayar dulu 50%, setelah itu diangsur. Tidak menyarankan. Angsuran pertama Anda lancar, kedua Anda tidak lancar, kedua Anda lancar, ketiga tiba-tiba anak Anda sakit, Anda tidak bisa bayar, maka tagihannya kembali lagi. Apa yang sudah Anda bayar bisa jadi hilang. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah permohonan pelunasan kartu kredit. Intinya cash and carry, jangan angsuran, ya. Semoga bermanfaat.